Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melihat realitas di akhir zaman ini, miris mendengarnya. Ketika kita bisa melihat, membaca, mendengar dari mass media bahwa seorang anak menuntut ibunya di pengadilan. Gara-gara harta, gara-gara apapun, seharusnya seorang anak tidak boleh menuntut ibunya di pengadilan. Tepat tema kita hari ini, kamu itu manusia atau anjing. Harus kita menyadari kehidupan ini harus memberikan feedback atau ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa merawat kita. Anjing saja diberi tulang oleh majikannya, maka dia bisa setia mengikuti majikannya kemana majikan itu pergi. Sementara manusia diberi daging, dirawat, diberi susu, diberi banyak hal-hal yang baik, malah bisa menggigit majikannya. Dalam kasus tadi, menuntut orang tuanya. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa manusia akhir zaman ini adalah manusia yang bobrok moralnya, egois, kikir, pelit, mau menang sendiri, dan masih banyak deretan-deretan kehidupan yang gelap, deretan-deretan karakter yang buruk yang mendukacitakan hati Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Ayub 2 ayat 10 mencatat, kata Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi istri Ayub, Tuhan adalah sebuah komoditas yang memberikan segala sesuatu yang ia suka, yang ia mau, yang ia inginkan. Bagi istri Ayub, bahwa Allah itu adalah komoditas yang hanya memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau digambarkan bahwa Allah itu bagi istri Ayub seperti Doraemon yang punya kantong, apapun yang diminta bisa keluar dari kantong itu. Tetapi berbeda dengan Ayub. Bagi Ayub, Allah adalah Allah, Tuhan adalah Tuhan yang memiliki rencana yang indah. Divine purpose-nya Tuhan, rencana ilahinya Tuhan bagi manusia itu berhappy ending. Sekalipun seolah-olah yang diberikan itu pahit, getir, menyakitkan, tidak enak dinikmati sama sekali. Namun Ayub terlalu percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang memiliki rencana yang tidak diketahui. Sehingga Ayub tetap setia, sekalipun dia menikmati tulang, bukan daging. Ia tetap setia mengikuti Tuhannya, sehingga dia bisa berkata dengan telanjang, aku datang ke bumi ini, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Seringkali saudaraku yang mengasihi dalam Tuhan, manusia tidak tahu menghormati Tuhan dengan cara-cara kehidupan yang kotor buruk. Manusia tidak dapat menghormati Tuhan sekalipun hidup di dalam kelimpahan berkat anugerah yang luar biasa. Lebih baik dia menggunakan hari-harinya dengan happy, dengan pergi menikmati kehidupan yang nikmat daripada beribadah kepada Tuhan. Berbeda dengan Ayub. Ayub dalam keadaan yang indah, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan kekayaan yang melimpah, istri cantik, anak-anak sehat, ekonomi mapan.
Dia tetap setia mencari Tuhan. Berdoa. Dia tidak berdoa bukan karena dia tidak punya uang. Dia berdoa bukan karena dia punya masalah. Dia berdoa bukan karena dia minta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi dia berdoa karena dia mau. Memang orang harus berdoa dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala orang hanya datang kepada Tuhan saat-saat dia terpojok, saat-saat dia kepepet, dia mencari wajah Tuhan. Maka orang ini hidup dalam the power of kepepet. Tidak masalah, kadang-kala orang mencari Tuhan pada waktu dia sudah terkapar sakit dan tidak berdaya. Dan kemudian dia baru berjanji, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan mencari Tuhan. Padahal Tuhan katakan, lu gak bakalan sembuh, you mati. Akhirnya dia binasa dalam kekekalan karena dia tidak mencari Tuhan di saat-saat penyakitnya. Di saat-saat penderitaannya dia masih bisa bergening dengan Tuhan. Seharusnya orang ini berkata, Tuhan ampuni aku. Aku akan mencari wajah-Mu. Aku akan menikmati kemuliaan-Mu di segala keadaan. Saudaraku, mari kita belajar menghormati Tuhan. Mencari wajah-Nya dalam segala keadaan. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6 yang mengatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Seringkali kita tidak sadar, diingatkan Tuhan, masih terus berbuat. Seperti imam-imam besar, seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang sudah kelakuannya bejat, kelakuannya buruk, tapi masih bisa menggunakan aksesoris agama dengan jubah-jubah yang putih, bersih. Bahkan seolah-olah dia bagikan malaikat yang hadir di tengah-tengah manusia. Tetapi itulah yang mendukakan hati Tuhan. Manusia mengapa dia bisa berubah? Sementara Allah sudah memberikan kehidupan. Allah sudah memberikan kebenaran untuk mengubah DNA Lucifer yang ada dalam diri manusia. Dirubah dengan DNA-nya Roh Kudus. Memang harus diakui. Tuhan sendiri geleng-geleng kepala. Dan dia mengatakan di dalam Yeremia 13 ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Manusia tidak sadar bahwa Allah menginginkan orang berbuat baik, tetapi mengapa terus berbuat jahat, bahkan melawan Tuhan yang sudah menciptakannya. Tuhan yang sudah menciptakan yang terbaik dalam kehidupannya. Namun, manusia sendiri yang melawan Tuhan. Bahkan kota yang sudah diberkati Tuhan, melawan Tuhan. Yesaya mengatakan dengan jelas dalam Yesaya 1 ayat 2-4, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Sebuah kebenaran yang perlu kita renungkan hari demi hari. Jangan sampai kita ini disebut bukan manusia. Kita disebut anjing karena kita kalah karakter kita dengan anjing dalam hal kesetiaan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita taruh hidup kita untuk kita menyenangkan Tuhan dalam segala perkara. Kita bisa salah, kita bisa lemah. Jangan fatal. Setiap kesalahan yang ada,
cepatlah minta ampun, dan pengampunan itu akan memberikan kehidupan baru. Pengampunan yang datang daripada Tuhan itu akan memulihkan kita. Mari kita naikkan rasa syukur kita hari demi hari, bukan dengan mulut. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, bukan hanya dengan nyanyian, tapi dengan kelakuan, perbuatan, sikap, tutur kata, pola pikir, sebagai ungkapan rasa syukur kita, maka kita berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin. Amin.